Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang hidrolisis garam ya. Berarti kita akan belajar tentang garam. Nah, di pertemuan sebelumnya di reaksi asam basa ya, kita tahu bahwa garam itu dianggap hasil reaksi antara asam dan basa. Nah, asam itu terdiri dari asam lemah, jadi ada asam kuat dan ada asam lemah. Begitu juga dengan basa. Ada basa kuat dan ada basa lemah. Jadi garam ini ya, garam yang ini bisa terbentuk dari asam kuat basa kuat, bisa terbentuk dari asam kuat basa lemah, bisa terbentuk dari asam lemah basa kuat atau asam lemah basa lemah. Jadi ada 4 kemungkinan garam ini ya. Nah, berikut contoh beberapa garam ya. Ada magnesium karbonat, ada magnesium sulfat, magnesium klorida, natrium sulfat, natrium klorida, kalsium klorida, dan masih banyak yang lainnya. Nah, kemudian bagaimana jika garam tersebut ditambah air atau dilarutkan dalam air? Nah, apa yang terjadi dengan garam tersebut atau berapa pH ya garam jika dilarutkan dalam air? Jadi berapa pH larutan garam? Apakah garam itu pH-nya 7 ya atau kurang dari 7 atau lebih dari 7. Nah, ini yang akan dibahas di pembahasan hidrolisis garam. Nah, hidrolisis garam ya merupakan reaksi penguraian garam oleh air. Ya, jadi dari bahasanya hidro itu air, lisis adalah penguraian. Nah, gimana reaksi hidrolisis itu? Nah, sekarang akan dibahas ya garam-garam yang kemungkinan tadi 4 jenis garam. Yang pertama, garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat ya. Kemungkinan yang pertama, garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Sifatnya basa. Jadi garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat itu sifatnya basa ya. Jadi basanya kuat, asamnya lemah, sifatnya basa. Nah, kenapa sifatnya basa? Nanti di reaksi hidrolisis dijelaskannya. Atau pH-nya di atas 7. Contoh garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat ya. Ini 4 contoh. CH3CONA, ada KCN, kemudian ada CaCO3, ada MgCN2 dan masih banyak yang lainnya. Nah, dari mana kita tahu misalkan di soal diberikan garam rumus-rumus garam ya, kemudian ditanyakan garam ini bersifat apa? Berarti kita harus tahu ya asam dan basa pembentuknya. Nah, gimana caranya? Sekarang saya jelaskan dulu cara membedakan jenis garam berasal dari asam dan basa pembentukannya. Nah, saya ambil contoh satu, yaitu CH3CONA. Nah, CH3CONA kalau dilarutkan dalam air itu akan terionisasi menghasilkan ion-ion pembentuknya, yaitu CH3CO- dan Na+ ya. CH3CO- dan Na+. Nah, perhatikan muatannya, yang ini negatif, yang Na itu adalah positif. Nah, kemudian direaksikan dengan H+ atau OH- ya. Yang digabungkan itu yang berbeda muatan positif dengan negatif. Nah, berarti yang CH3CO- itu tinggal digabungkan dengan H+ ya, karena ini negatif digabungkan dengan H+ yang positif sehingga jadi CH3COH. Kemudian Na+ ya berarti dengan OH- ya, dengan yang negatifnya. Itu jadi NaOH, dan CH3COH ini adalah asam lemah, NaOH inilah adalah basa kuat. Jadi kita harus tahu contoh-contoh dari asam lemah dan basa kuat, yaitu sudah dibahas di asam basa ya, asam kuat basa kuat dan asam lemah basa lemah. Contoh-contohnya ada. Jadi harus hafal contoh-contoh dari asam lemah, asam kuat, basa lemah, dan basa kuat. Nah, garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat, jika dilarutkan dalam air, itu akan menghasilkan anion atau ion negatif yang berasal dari asam lemah. Anion tersebut bereaksi dengan air menghasilkan ion OH- yang menyebabkan larutan bersifat basa. Jadi, kenapa larutan garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat itu sifatnya basa? Nah, itu penjelasannya. Atau dengan contoh ya, misalkan CH3CONA tadi kalau dilarutkan dalam air akan terion menghasilkan CH3CO- dan Na+.
Nah, kemudian kedua ion ini direaksikan dengan air ya, bereaksi dengan air. CH3CO- kalau bereaksi dengan air ya, itu menghasilkan. Nah, air itu kan kalau diuraikan jadi H+ dan OH-. Sedangkan ini negatif. Negatif itu akan bereaksi dengan yang positifnya. Dalam H2O yang positifnya adalah H+. Maka hasilnya salah satunya adalah CH3COH. Dari mana? H+ tambah CH3CO-. Nah, sedangkan bagian OH- dari H2O ya, ditulis lagi ini OH-. Nah, kenapa di sini tanda panahnya reaksi kesetimbangan ya? Karena CH3COH itu merupakan asam lemah ya. Jadi asam lemah pembentuknya. Nah, asam lemah ini terionisasinya hanya sebagian ya, sebagian kecil sehingga akan membentuk kesetimbangan ya. Itu sudah dibahas di reaksi ionisasi asam lemah. Kemudian ion yang kedua, yang kationnya atau ion positifnya itu adalah Na+. Na+, kemudian kalau direaksikan dengan air ya, berarti yang akan bereaksi itu adalah bagian yang negatif dari air, yaitu OH-. Nah, kalau OH- dengan Na+ itu tadi jadi NaOH ya. NaOH itu merupakan basa kuat. Nah, kalau basa kuat itu akan terionisasinya sempurna ya. Jadi kalau menghasilkan NaOH dan NaOH itu akan kembali lagi terurai menjadi Na+ dan OH-, tidak membentuk kesetimbangan karena terionisasinya sempurna atau akan membentuk basa konjugasi yang sangat lemah, sehingga kalau menghasilkan basa kuat ya, kalau menghasilkan yang kuat baik basa kuat atau asam kuat itu tidak akan terhidrolisis. Jadi yang akan terhidrolisis itu adalah ion ya yang berasal dari bagian yang lemahnya, dari asam lemah atau basa lemah, karena akan membentuk kesetimbangan ya. Jadi ini disebutnya hidrolisis parsial ya. Jadi yang terhidrolisisnya hanya sebagian atau hanya satu ion, yaitu ion CH3CO-. Jadi yang terhidrolisis itu adalah bagian yang lemahnya. Nah, kenapa garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat itu sifatnya basa? Ya, karena ini OH- ya. Jadi kenapa sifatnya basa? Ya karena OH-. Karena ada ion OH- dan OH- itu adalah sifat pembawa sifat basa. Nah, berarti kalau sifatnya basa itu bisa dicari pH-nya. Untuk mencari pH dari basa ya. Untuk mencari pH dari basa kita harus cari dulu OH-nya. Jadi rumus pH itu sama. Yang berbeda itu mencari OH- atau mencari H+-nya. Nah, untuk garam yang bersifat basa, OH- rumusnya adalah Kw per Ka dikali konsentrasi A-. Oke. Nah, di sini OH- tapi ini Ka. Ya, kenapa OH- tapi Ka? OH- itu kan basa, sedangkan Ka tetapan ionisasi atau kesetimbangan dari asam lemah. Nah, ini jawabannya. Nah, ini OH-nya tapi menghasilkan apa? Menghasilkan asam lemah, dan asam lemah itu memiliki harga Ka. Jadi Ka di sini adalah Ka dari asam lemah ini yang terbentuk dari reaksi apa? Hidrolisis. Dan A- ini adalah keterangannya ya. A- itu adalah konsentrasi ion yang terhidrolisis. Jadi kan ion itu ada dua, ada positif negatif. Nah, tadi yang terhidrolisis di sini adalah anionnya atau CH3CO- ya, bagian yang lemahnya. Nah, maka A- ini adalah konsentrasi apa kalau contohnya ini? CH3CO- yang terhidrolisis ya. Kw itu tetapan kesetimbangan air ya. Kalau diukur pada suhu 25 derajat itu harganya 10 pangkat negatif 14. Nanti ada contoh perhitungannya. Berikutnya yang kedua, garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Sifatnya asam ya. Garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah sifatnya asam ya. Asamnya kuat, basanya lemah, atau pH-nya di bawah 7. Contoh, garamnya adalah NH4Cl, kemudian contohnya NH4 2 kali SO4, AlCl3 dan yang lainnya. Nah, gimana cara menentukan garam atau asam basa pembentuknya? Nah, sama seperti yang tadi ya, ini contohnya misalkan NH4Cl kalau diuraikan itu akan jadi NH4+ dan Cl-. Nah, NH4+ direaksikan atau digabungkan dengan bagian negatif karena NH4 itu positif. Nah, negatifnya itu ya OH-. Kalau NH4+ tambah OH- jadi NH4OH. Cl- berarti tambah H+ itu jadi HCl. NH4OH itu adalah contoh basa lemah. Sedangkan HCl itu adalah contoh asam kuat. Nah, ini berarti terdiri dari basa lemah dan asam kuat, maka sifatnya asam. Ya. Itu cara membedakan atau cara menentukan asam basa pembentuk dari garam.
Nah, garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan kation atau ion positif yang berasal dari basa lemah. Kation tersebut bereaksi dengan air menghasilkan ion H+ yang menyebabkan larutan bersifat asam. Atau dengan persamaan, ya, misalkan contohnya NH4Cl terurai menjadi NH4+ dan Cl-, ya, kemudian direaksikan dengan air, kedua ion yaitu NH4+ dan Cl-, NH4+ dulu tambah H2O, ini positif. Berarti bereaksi dengan bagian negatif dari air. Bagian negatif dari air itu adalah OH-, NH4+ tambah OH- adalah NH4OH. Nah, berarti sisanya adalah H+, tulis lagi. Kemudian Cl-, kalau bereaksi dengan air itu akan bereaksi dengan bagian positif dari air, yaitu H+. Kalau Cl- tambah H+ itu jadi HCl. Dan seperti yang tadi, HCl itu adalah asam kuat. Kalau asam kuat itu akan terionisasi sempurna, akan langsung terionisasi lagi, ya, menghasilkan H+ dan Cl-, ya. Jadi tidak akan membentuk kesetimbangan. Nah, kalau yang ini NH4OH itu akan membentuk kesetimbangan karena ini basa lemah, ya. Jadi kalau Cl- itu akan membentuk asam kuat dan asam kuat itu tidak terhidrolisis, ya. Sehingga tidak terjadi reaksi dengan air. Nah, ini sama, ya, hidrolisisnya adalah parsial. Nah, ini maksud dari garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan kation. Kation itu ion positif yang berasal dari basa lemah. Di sini contohnya adalah NH4+. Kation tersebut bereaksi dengan air menghasilkan ion H+. Nah, ini yang menyebabkan sifat asam itu adalah ion H+ di sini. Nah, karena ini asam berarti untuk mencari pH-nya konsentrasi H+, ya, rumusnya sama dengan KW per KB kali konsentrasi B+. Nah, kenapa per KB? Ya, padahal ini adalah H+ atau asam. Nah, ini jawabannya sama dengan yang tadi. KB ini adalah tetapan kesetimbangan atau ionisasi basa lemah yang dibentuk dari reaksi hidrolisis ini. Nah, ini B+, ya. B+ itu adalah ion positif atau kation yang dihasilkan dari reaksi ionisasi. Kenapa? Karena ini yang terhidrolisisnya bagian yang lemahnya, sedangkan bagian yang kuat itu tidak terhidrolisis. Jadi hidrolisisnya parsial. Ini keterangannya, ya. Berikutnya yang ketiga, garam yang terbentuk dari asam lemah basa lemah, ya, sifatnya bisa asam, ya. Kalau asam sifatnya itu jika Ka sama dengan Kb. Nah, karena ini kan dua-duanya lemah. Asam lemah memiliki harga Ka, basa lemah memiliki harga Kb. Jika Ka lebih besar daripada Kb, maka sifatnya asam, ya. Jadi kan kekuatan dari asam lemah itu diukur dari Ka-nya. Semakin besar Ka, semakin kuat asamnya. Begitu juga basa lemah diukur dari Kb-nya. Jadi jika Ka lebih besar daripada Kb, maka sifatnya asam. Kemudian bisa juga basa jika Ka lebih kecil daripada Kb atau Kb lebih besar daripada Ka. Juga bisa netral, ya, jika Ka sama dengan Kb. Jadi garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah, ya, sifatnya bisa asam, bisa basa, bisa netral tergantung harga Ka dan Kb-nya. Contohnya ini NH4CN, CH3CONH4 dan yang lainnya, ya. Nah, ini contoh menganalisis asam dan basa pembentuk dari garam ini. Contoh misalkan NH4CN, kalau diuraikan dalam air NH4+ dan CN-. Kemudian NH4+ dengan OH-. Jadi NH4OH, CN- dengan H+. Jadi HCN. NH4OH adalah basa lemah, HCN adalah asam lemah, ya. Jadi dua-duanya lemah. Ini cara menentukan asam dan basa pembentuknya. Nah, garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah dalam air akan terionisasi dan kedua ion garam tersebut bereaksi dengan air atau terhidrolisis, ya. Contoh misalkan NH4CN terurai menjadi NH4+ dan CN-. Nah, NH4+ kalau bereaksi dengan air itu akan bereaksi dengan yang negatifnya yaitu OH-. Akan menghasilkan NH4OH dan H+, ya. Nah, ini reaksinya kesetimbangan karena NH4OH itu adalah basa lemah. Nah, kemudian CN- bereaksi dengan H2O akan bereaksi dengan yang bagian positifnya dari H2O yaitu H+. CN- tambah H+ itu akan jadi HCN dan HCN itu adalah asam lemah. Dan karena asam lemah akan membentuk sistem kesetimbangan. Nah, berarti ini yang tidak bereaksinya atau sisanya adalah OH-. Nah, di sini ada H+ dan OH- dalam sistem yang sama. Nah, kalau H+-nya lebih banyak, ya, sifatnya asam, artinya H+-nya lebih banyak itu Ka-nya lebih besar daripada Kb. Kalau OH- yang lebih banyak,
ya berarti Kb lebih besar daripada Ka, itu sifatnya basa. Jika H plus dan OH-nya sama, itu Ka dan Kb-nya sama, itu artinya netral. Nah, ini disebut dengan hidrolisis total. Kenapa terhidrolisis total? Karena dua-duanya terhidrolisis, ion positif dan negatifnya terhidrolisis. Untuk mencari pH-nya, H plus sama dengan Ka dikali Kw per Kb, ya. Ini rumus untuk garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Berikutnya, yang keempat, garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, sifatnya netral, ya. Berarti pH-nya sama dengan 7. Contohnya ada NaCl, NaNO3, dan yang lainnya, ya. Nah, garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat tidak terhidrolisis dalam air atau ion-ionnya tidak bereaksi dengan air. Contoh, misalkan NaCl, kalau dilarutkan dalam air, itu akan menghasilkan ion Na+, dan ion Cl-. Kalau Na+ bereaksi dengan air, itu akan menghasilkan NaOH, ya. Nah, NaOH itu basa kuat tadi tidak terhidrolisis. Begitu juga Cl-, ya. Cl- kalau bereaksi dengan air itu akan menghasilkan HCl, dan HCl itu adalah asam kuat, dan asam kuat juga tidak terhidrolisis. Jadi garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat tidak terhidrolisis, ya, sehingga sifatnya adalah netral. Ini cara menentukannya, ya. Contoh misalkan NaCl, Na plus Cl-. Nah, Na plus tambah bagian negatif OH- berarti NaOH, Cl tambah H plus HCl, basa kuat, asam kuat, ya. Jadi ini dua-duanya kuat. Itu cara menganalisis asam basa pembentuk dari garam, ya, sama seperti yang tadi. Nah, jadi pH-nya 7, ya, tidak perlu dihitung. Berikutnya, contoh soal 1. Menghitung pH larutan garam, ya. Hitunglah pH larutan NH42 kali SO4 0,25 molar jika diketahui Kb NH4OH sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 6. Nah, ini hanya contoh saja, ya. Jadi Kb-nya misalkan 2 kali 10 pangkat negatif 6, atau di data yang lain bisa berbeda, ya. Nah, pembahasan, kita harus analisis dulu, apakah garam ini sifatnya asam atau basa, ya. Dari mana? Ya, dari asam basa pembentuknya. Nah, NH42 kali SO4 itu terdiri dari ion positif dan ion negatif. Ion positifnya adalah NH4+. Nah, NH4+ itu berasal dari basa lemah, yaitu NH4OH. Nah, ini dari basa lemah. Sedangkan SO4 itu berasal dari asam kuat, ya. Caranya tadi udah dijelaskan. SO4 itu dari H2SO4. Ini dari asam kuat. Nah, berarti basa lemah, asam kuat. Berarti sifatnya asam. Berarti mencari rumusnya adalah H+. Oke. Sekarang kita udah tahu ini sifatnya asam. Kemudian diionisasikan dulu, NH42 kali SO4 terionisasi menjadi 2NH4+. Nah, karena NH4-nya ada 2, maka ini jadi koefisien 2NH4+. Dan muatan NH4 itu positif 1. Plus SO4, ya, SO4-nya ada 1. Nah, ini SO4-nya koefisiennya 1, dan SO4 itu muatannya negatif 2. Nah, di sini ada 2 ion. Ada ion positif NH4+, dan ion negatif SO4 2-. Nah, yang akan terhidrolisis itu adalah ion yang berasal dari yang lemah. Nah, kalau di sini berarti ion positif ini berasal dari basa lemah, sedangkan ini berasal dari asam kuat. Nah, jadi yang dihitung itu adalah ini, ya. Oke, konsentrasinya atau molaritasnya NH42 kali SO4 atau garamnya itu 0,25 molar. Nah, kita harus mencari konsentrasi ion yang terhidrolisis. Kita tidak perlu mencari konsentrasi SO4 2-. Kenapa? Karena tidak terhidrolisis. Yang dihitung itu yang terhidrolisis, yaitu bagian yang lemah, yaitu ini. Nah, ini kan koefisiennya 2, berarti kali 2. Kalau koefisiennya 1, maka akan sama 0,25. Karena ini 2 kali 2, 0,25 kali 2 itu 0,5. Ya. Kenapa kali 2? Karena koefisiennya 2. Oke, itu adalah konsentrasi dari ion yang terhidrolisisnya. Nah, ini sifatnya asam, berarti rumusnya H+ sama dengan tadi udah Kw per Kb, ya, rumusnya kali konsentrasi NH4+. Ya, jadi kali konsentrasi ion yang terhidrolisis, bukan yang tidak terhidrolisis. Kw-nya sudah tadi diketahui 10 pangkat negatif 14, Kb-nya ini di soal ada, ya, Kb dari basa lemahnya. Nah, di sini saya tidak tuliskan reaksi hidrolisisnya, ya, karena tidak ditanyakan. Di sini ditanyakan hanya pH saja. 10 pangkat negatif 14 dibagi 2 kali 10 pangkat negatif 6 dari soal.
kali konsentrasi NH4 plus itu 0,5. 0,5 kalau dirubah ke pangkat, 5 kali 10 pangkat negatif 1. Dihitung, 5 kali 10 pangkat negatif 1 kali 10 pangkat negatif 14. Ya, jadi 5 tetap, karena kali 1 di sini. Ya, 5 pangkatnya jadi ditambah, karena dikali negatif 14 tambah negatif 1. Jadi 5 kali 10 pangkat negatif 15 dibagi 2 kali 10 pangkat negatif 6. Sama dengan masih dalam akar 5 bagi 2 ya, perhitungannya 5 bagi 2 itu 2,5, 10 pangkat negatif 15 dibagi 10 pangkat negatif 6 itu 10 pangkat negatif 9. Jadi kalau ada pangkat dibagi, pangkatnya dikurangi. Oke, supaya bisa diakarkan 2,5 disederhanakan, dirubah jadi angka 25 ya. Kalau ini dirubah ke 25, digeser koma, berarti ini jadi 10 pangkat negatif 10. Jadi 25 kali 10 pangkat negatif 10, akar 25 adalah 5, akar 10 pangkat negatif 10 adalah 10 pangkat negatif 5. Jadi kalau pangkat diakarkan itu dibagi 2. Ya, kalau ini seperti biasa ya, akar 25 itu 5. Oke, sekarang konsentrasi H+-nya sudah ada, berarti kita cari pH. Ya, kalau sudah ada H+, maka rumus pH itu sama. Ya, negatif log konsentrasi H+. Negatif log 2 kali 10 pangkat negatif 5, jawabannya 5 min log 2. Itu jawabannya untuk contoh soal yang pertama. Nah, kemudian bentuk soalnya bisa seperti ini. Ya, sekarang contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua itu adalah mereaksikan dari asam dan basanya. Kalau tadi contoh soal yang pertama ya, ini saya kembalikan lagi. Contoh soal yang pertama langsung diketahui garamnya. Kalau contoh soal yang kedua, garamnya belum diketahui. Tapi asam basa pembentuknya diketahui. HCN direaksikan dengan NaOH. HCN direaksikan dengan NaOH. Oke, HCN itu asam lemah ya. NaOH basa kuat. Nah, sebelum mereaksikan, kita cari dulu masing-masing mol dari asam basa pembentuknya. Oke, cari dulu mol HCN dari volume dan molaritas, yaitu rumusnya. Nah, ini juga udah di asam basa ya, M kali Pi. M-nya atau molaritasnya untuk HCN itu 0,2 molar. Volumenya ya tidak perlu dirubah ke liter, tetap saja mili, 100 mili, tapi nanti satuannya milimol ya. 0,2 kali 100 mili itu 20 milimol. Ya, kalau dirubah ke liter, maka ini jadi mol. Yang kedua, cari mol NaOH basa kuatnya. Sama rumusnya, angkanya kebetulan sama, 20 milimol. Kemudian direaksikan HCN ditambah NaOH. Nah, gimana hasil reaksinya? Nah, ini sudah dibahas di reaksi asam basa. Hasilnya adalah NaCN plus H2O. Mula-mula reaksi. Nah, mula-mula HCN-nya 20 milimol, NaOH-nya sama. Ini koefisiennya sudah sama ya, setara. Ini sudah setara. Ya. Kalau koefisiennya sama, koefisien reaksinya sama, mula-mulanya sama, yaitu berarti dua-duanya habis. Ya, jika NaOH habis 20, ya maka HCN yang diperlukannya 20. Nah, ini negatif itu ya. Bisa ditulis negatif, bisa tidak sebetulnya ya. Ditulis negatif itu ini bereaksi ya, atau berkurang. Jadi direaksikannya. Jika tidak ditulis juga tidak apa-apa. NaCN yang dihasilkan 20. Nah, ini positif. Artinya yang ini terbentuk, yang ini bereaksi ya. H2O kamu ditulis sama 20 ya. Sisa ini habis, dua-duanya habis. Yang terbentuk garam ya, garam dan air ya. Jadi kalau air mau ditulis ya sama ya, 20-20, tidak ditulis juga apa-apa. Jadi gini. Nah, ini hasil akhirnya hanya garam dan air. Berarti kita menghitung pH ini yang ditanyakan itu dari konsep hidrolisis garam. Nah, gimana kalau HCN bersisa? Ya, ini kan dua-duanya habis. Gimana kalau HCN bersisa? Itu nanti ada pembahasannya di larutan penyangga. Gimana kalau NaOH-nya yang bersisa? Nah, itu dihitungnya menggunakan basa kuat. Ya, sudah dibahas di reaksi asam basa. Nah, kalau dua-duanya habis, maka ini konsepnya adalah hidrolisis garam. Jadi, menghitung pH dari reaksi asam basa dengan rumus hidrolisis garam, itu dua-duanya harus habis. Ya, baru kita menghitung pH-nya menggunakan konsep hidrolisis garam. Jadi hanya garamnya saja. Oke. Kita cari konsentrasi NaCN.
atau konsentrasi garam yang dibentuk ya. Ini garamnya NaCN 20 milimol dibagi volume total ya. Volume totalnya 200, dari 100 tambah 100 mili, 220 bagi 200 itu 0,1 molar atau 10 pangkat negatif 1. Kemudian direaksi ionisasikan Na+ dan Cn-. Nah, di sini kan Na+. Na+ itu ion yang berasal dari basa kuat, yaitu dari NaOH. Nah, kalau ini kelihatan. Nah, dari NaOH. Cn- ion atau anion berasal dari asam lemah. Mana yang akan terhidrolisis? Yang akan terhidrolisis itu adalah bagian yang lemahnya. Cn- yang akan terhidrolisis ya. Jadi kita cari konsentrasi Cn-. Kebetulan koefisiennya sama, berarti sama angkanya ya. 10 pangkat negatif 1, ini 10 pangkat negatif 1. Nah, kalau konsentrasi Cn-nya sudah diketahui ya, kita pakai rumus. Nah, ini OH- rumusnya. Kenapa OH-? Karena sifatnya basa. Kenapa basa? Karena berasal dari asam lemah dan basa kuat. Jadi harus tahu contohnya. Contoh asam lemah dan basa kuat. Ini asam lemah, basa kuat, maka sifatnya basa. Maka rumusnya OH- kalau basa ya, Kw per Ka KHCN dikali konsentrasi ion yang terhidrolisis. Ion yang terhidrolisis itu ini, ion negatifnya, yaitu Cn-. Kw-nya sama 10 pangkat negatif 14, K-nya di soal ini 10 pangkat negatif 9 kali konsentrasi Cn-. Di sini adalah 10 pangkat negatif 1. 10 pangkat negatif 14 kali 10 pangkat negatif 1 itu 10 pangkat negatif 15 dibagi 10 pangkat negatif 9 ya, dikurangi pangkatnya 10 pangkat negatif 6. Akar 10 pangkat negatif 6 pangkatnya dibagi itu 10 pangkat negatif 3. Ini konsentrasi OH-nya. Nah, tidak bisa langsung mencari pH ya, karena ini OH- berarti kita pOH dulu. Negatif log konsentrasi OH-, negatif log 10 pangkat negatif 3 itu 3. Kemudian pH rumusnya 14 dikurangi pOH ya, di asam basa sama 14 dikurangi 3 sama dengan 11 ya. Jadi jawabannya adalah 11. Itu contoh soal yang kedua. Bedanya soal yang pertama dengan yang kedua, kalau yang pertama tadi diketahui langsung garamnya, kalau yang kedua garamnya belum dibentuk ya, direaksikan dulu dari asam dan basa pembentuknya. Nah, sekarang pembahasan ini contoh pembahasan soal ujian ya, soal ujian atau USBN untuk hidrolisis garam ya, atau soal-soal pilihan ganda ya, seperti apa hidrolisis garam ya. Ini contoh soalnya. Misalkan diketahui rumus-rumus senyawa garam ini 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5. Pasangan garam yang memiliki pH di bawah 7. Nah, pH di bawah 7 itu adalah asam. Berarti kita harus mencari garam yang bersifat asam. Nah, dianalisis garam yang bersifat asam itu berasal dari asam kuat berarti ya. Asam kuat basa lemah. Asam kuat basa lemah. Oke. Asam kuat basa lemah. Kita nomor 1 dulu. Nah, CH3CONA kalau diuraikan jadi CH3CO- Na+. Na+ itu dari NaOH. NaOH itu adalah basa kuat. CH3CO- itu dari CH3COH. Itu adalah asam lemah. Asam lemah basa kuat nomor 1 itu. Berarti nomor 1 sifatnya basa ya. Nomor 2 NH4Cl. NH4 itu dari NH4OH, NH4+ ya ini. Dari NH4OH basa lemah. Cl itu dari HCl, asam kuat. Asam kuat basa lemah sifatnya asam. K2S ya. K berasal dari KOH, ada di contoh basa kuat. S berasal dari H2S, asam lemah. Basa kuat, asam lemah sifatnya basa. NaBr. Na itu NaOH, basa kuat. Br itu HBr. HBr itu adalah asam kuat. Basa kuat, asam kuat, netral. NH4-SO4 ya, tadi ini udah dibahas. NH4 berasal dari basa lemah, NaH4OH. SO4 berasal dari asam kuat, H2SO4. Basa lemah, asam kuat sifatnya asam ya. Jadi jawabannya C. Kenapa C? Karena ini kan bersifat asam. Asam itu nomor 2 dan nomor 5 ya. Ini jawabannya C. Berikutnya, contoh berikutnya. Nah, ini sama. Pasangan yang mempunyai pH sama dengan 7. Artinya 7 itu netral. Netral itu asam kuat, basa kuat pembentuknya ya. Nah, kita cari yang berasal dari asam kuat.
CH3COH itu bukan garam, ini asam lemah, jelas salah. NH4NO3. Nah, kalau NH4 itu adalah contoh basa lemah. Walaupun NO3-nya dari asam kuat, ya, berarti ini salah. Ya, ini asam, jelas. Kalau ini asam kuat, basa lemah itu juga asam. KNO3, KOH, NO3, HNO3. KOH basa kuat, HNO3 asam kuat. Nah, ini netral ya. CH3CONH4. CH3COOH asam lemah, NH4OH itu basa lemah. Asam lemah basa lemah sifatnya apa? Belum tentu netral, tergantung harga Ka dan Kb. Kebetulan di soal ini tidak diketahui Ka dan Kb-nya, ya berarti ini tidak bisa ditentukan sifatnya. BaSO4 terdiri dari BaOH 2 kali, basa kuat, SO4, H2SO4 asam kuat. Basa kuat, asam kuat itu sifatnya netral. Jadi jawabannya ini jelas 3 dan 5 ya. Jadi jawabannya D. Itu contoh yang kedua ya, soal pilihan ganda. Yang ketiga, nah ini contoh soal ujian nasional juga ini. Ada data uji lakmus ya. Lakmus itu indikator, salah satu indikator asam basa. Oke. Nah, ini larutan, ini uji lakmusnya. Pertanyaannya, garam yang mengalami hidrolisis dan sesuai dengan uji lakmusnya. Jadi datanya yang sesuai. Berarti kita harus menganalisis larutan ini sifatnya apa, uji lakmus ini sifatnya apa. Kita analisis dulu uji lakmusnya. Oke, ini lakmus merah. Jadi lakmus merah tetap, lakmus biru menjadi merah. Nah, lakmus biru berubah menjadi merah. Kalau lakmus biru berubah menjadi merah, itu berarti sifatnya asam. Ya, karena sifat asam itu memerahkan lakmus biru. Oke, yang kedua, lakmus merah jadi biru, biru tetap biru. Nah, ini kebalikannya. Membirukan lakmus merah itu adalah basa. Oke, yang ketiga, merah biru. Lakmus merah tetap merah, lakmus biru tetap biru. Artinya tidak berubah, berarti sifatnya netral. Ya. Nah, yang ini biru-biru. Lakmus merah. Nah, ini kalau ini biru-biru tadi udah penjelasannya ya. Ini biru-biru berarti sifatnya basa. Ini juga sama, yang terakhir basa. Oke, sekarang kita analisis yang ini. NaCN. NaCN itu terdiri dari NaOH dan HCN. NaOH itu adalah apa? Basa kuat, HCN asam lemah. Basa kuat, asam lemah berarti sifatnya basa. CaF2, Ca itu CaOH 2 kali basa kuat, F itu HF itu asam lemah ya. Basa kuat, asam lemah sifatnya basa. NH4Cl, ya tadi udah dibahas. HCl asam kuat, NH4 basa lemah. Jadi asam. KCN, K basa kuat, CN asam lemah. Sifatnya basa. CH3CONA, CH3COH itu adalah asam lemah, NaOH itu basa kuat, sifatnya basa. Mana yang sesuai? Berarti yang ini dan ini sama. Ini basa asam, ya tidak sesuai berarti. Ya berarti kalau basa ya harus uji lakmusnya basa juga. Nah, yang kedua basa, berarti data yang betul itu 2 ya. Kemudian ini asam netral, salah, basa, 2 dan 4. Ini basa. Jadi yang betul itu 2, 4, 5 ya. Jadi jawabannya 2, 4, 5. Jadi jawabannya adalah E. Itu jawabannya ya. Nah, ini rangkumannya. Asam basa pembentuknya asamnya kuat, basa lemah ya, sifatnya asam, pH-nya lebih kecil dari 7, contohnya ini. Kemudian kalau asamnya lemah, basanya kuat, itu sifatnya basa, pH lebih besar daripada 7, ini contohnya. Kalau kuat-kuat, netral, pH-nya sama dengan 7, ini contohnya. Nah, kalau lemah dan lemah, asamnya lemah, basa lemah, itu ada 3 kemungkinan. Bisa sifatnya asam jika Ka lebih besar daripada Kb, sifatnya basa jika Ka lebih kecil daripada Kb, dan sifatnya netral jika Ka sama dengan Kb. Ya, ini contohnya. Ini rangkumannya. Nah, berikutnya tugas yang harus dikerjakan. Nomor 1 menghitung pH ya, 1A menghitung pH dari garam. Nah, ini konsentrasi garamnya sudah diketahui. Nomor B juga garamnya sudah diketahui. Kemudian nomor C. Nah, nomor C yang ditanyakan pH, tapi konsentrasi garamnya, ini garamnya, konsentrasi garamnya belum diketahui. Yang diketahui adalah massa garam dan volume larutan. Ya, artinya massa ini bisa dirubah menjadi konsentrasi atau molaritas. Ya, jadi cari dulu dari massa. Kemudian nomor D,
campuran 200 ml XOH 0,4 molar dengan 200 ml HCl 0,4 molar KBX. Nah, KB kalau diketahui KB ya, walaupun tidak ada senyawa XOH ya, ini hanya contoh saja. XOH KB-nya 5 kali 10 pangkat negatif 6, berarti bisa dianggap XOH itu adalah basa lemah ya. XOH itu adalah basa lemah. Nomor 2, yang ditanyakan adalah berapa gram NH4Cl. Ini garam. Yang ditanyakan massa garam dari pH. Nah, nomor 2 ini prosesnya kebalikan dari nomor 1C. Nomor 1C diketahui massa, ditanyakan pH. Nomor 2 yang diketahui pH, ditanyakan massa ya, kebalikannya. Oke, untuk pertemuan kali ini sudah selesai. Konsep hidrolisis garam sudah selesai semuanya ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.